Oke kalian semuanya, senang sekali saya Mariska Polii bisa kembali lagi bersama kalian semuanya di video kali ini, dan yang akan chit-chat dengan Mariska kali ini adalah seorang bintang muda, artis TikTok yang juga berprestasi di kampusnya. Oke, dan saat ini sudah bersama saya Mariska, Dio atau Timothy Kabo. Ya, gitu ya? Iya, benar. Iya, Oke, selamat pagi di Manado, Dio. Apa kabar? selamat pagi. Mama Puji sehat, Tuhan Mama? baik. Mama sehat? Sehat-sehat. Oke, salam buat Mama. Oke, terima kasih Ya, atas waktunya, Dio. Saya tahu Dio ini kuliah lagi libur atau aktivitas sudah mulai atau masih online? kebetulan hari Jumat ini tidak ada jam kuliah. Oh, gitu ya. Ya, Oke, Dio. Sekarang kan mau Valentine tuh. Ya, mungkin tayangan ini, video ini nanti diupload setelah Valentine, tapi nggak apa-apa lah. Yang paling nggak ya. jauh-jauh dari Valentine. Itu dia punya pacar nggak sih sekarang? Belum ada. Oh ya ampun, sepopuler dirimu belum punya pacar, itu sama mama belum boleh atau ya memang waktu kuliah juga nanti kasihan pacarnya, mungkin kalau pacaran sekarang kasihan pacarnya ditinggal-tinggal, nggak ada waktu. Mungkin lagi cari yang tepat. Emang yang Tapi cari yang tepat yang aja tepat sih. menurut Dio tuh yang tepat yang seperti apa? Mencintai saya dengan ketulusan. Dengan Oh, apa adanya diri saya. itu kriterianya apa kalau boleh, kalau tante boleh tahu ya Dio ya, maaf ya kepo-kepo. Iya, bisa. Kalau diri saya sih, yang penting dia itu tulus yang pertama sih itu. Tulus, boleh menerima kekurangan diri saya, dan bisa terus setia. Tidak pernah mau Emang ingkar emang ada janji gitu. yang kurang. Saya dengar tuh Dio tuh punya jutaan followers di TikTok. Pasti Itu ada cuma, juga lah, masa nggak ada sih yang dari sekian banyak itu, masa nggak ada yang tukar-tukar nomor handphone atau gimana kan, nggak mungkin, pasti ada lah. ya, ya sempat sih masih ada. Tapi kan mungkin bisa dilihat, oh dia tertarik saya itu mungkin lihat dari face saya atau yang bagian mana gitu. Oke, oke, saya mau ke sebagai Dio sebagai artis TikTok dulu. Ini kita mulai dari situ ya. Ya, Itu bisa. dari mana itu idenya, dari mana? Apa karena memang Dio tuh merasa oh itu ganteng, jadi, dan ya kalau jadi artis TikTok kan memang ya gimana gitu, harus bisa kayak saya nggak punya TikTok, saya nggak punya TikTok. aplikasinya karena Ya. di Amerika tuh nggak terlalu begitu itu ya, di Asia mungkin sangat kok, di sini juga banyak tapi tidak sebanyak di Asia. Itu Iya. boleh cerita nggak Dio, itu awal-awal sampai akhirnya Dio mulai ada di TikTok Di dan mulai TikTok. berkarya dan Oh. sampai menjadi artis TikTok sampai punya jutaan follower. Iya, artis TikTok atau bisa disebut TikTokers itu. Oh, Nah, itu bermula. TikTokers, oke. Iya, benar sekali. Nah, kalau di situ kan ada video-video atau konten-konten yang menarik orang, itu bisa jadi VYP begitu. Bisa terkenal. Jadi muncul di Brandah begitu. Oh, Jadi kalau misalnya video itu banyak orang nonton berulang-ulang kali atau di-share, itu bisa lebih banyak lagi yang nonton begitu. Jadi kalau di TikTok itu kebanyakan orang mencari yang penontonnya. Semakin banyak penonton itu semakin baik. Mereka kalau di Instagram mereka mencari followers. Kalau di TikTok oh, mereka lebih jadi mencari TikTok penonton. bahasanya bukan followers, berarti tante salah dong ya, bukan Iya, followers, sama-sama tapi followers juga sih, oke. sama tetap. Cuma kalau misalnya di dalam TikTok yang sudah buat-buat konten gitu, biasa buat konten itu kami cari itu yang penonton. Soalnya ada, meskipun followers kami banyak, tapi kalau mungkin kami upload video dan tidak tertarik, mungkin kami arsip atau kami hapus begitu. Karena kami mencari targetnya itu penonton, view gitu. Itu viewersnya kalau boleh tahu katanya jutaan ya sekarang, Theo. Iya, ada beribu.
6 ribuan apa jutaan atau tunggu ya, saya cek lagi. mungkin udah jutaan kali, dia nggak tahu. Iya. Oke. Seperti itu. Itu kontennya apa? Dancing atau bikin kontennya itu bagaimana? Kalau kita menciptakan koreografi kita sendiri atau kita mengikuti gaya orang lain, itu gimana? Oke. Jadi TikTok itu kebanyakan tentang dance karena gaya. Jadi kayak menari begitu, kayak ada musik, terus kita ikut gerakan begitu. Gerakannya tapi ada bikin konten sendiri atau kita? Gerakannya biasanya ada lagu yang sudah populer, terus ada juga orang yang angkat itu lagu itu dengan gayanya dia, terus diikut-ikut terus. Kalau misalnya satu orang viral, nah, terus yang di bawah-bawahnya akan ikut-ikut terus begitu. Kebanyakan dari pertama saya ikut atau join di TikTok itu seperti itu. Jadi kalau ada satu yang viral dengan gaya yang seperti yang dia bawakan, semua akan ikut-ikut gitu. Akan ikut terus sampai banyak orang yang ikut gayanya gitu. Dia sendiri pernah nggak bikin gaya kemudian viral dan orang ikut semua? Kalau saya sendiri bukan lebih ke gaya sih, bukan lagi ke dance, tapi saya lebih ke TikTok untuk menunjukkan foto-foto saya, misalnya gaya saya begitu. Nah, kebetulan yang viral ke saya itu yang seperti itu, konten-konten yang seperti itu. Jadi ada di konten di TikTok itu bukan cuma dance juga, ada yang menunjukkan bahwa diri saya itu dalam face begitu, dalam foto shoot begitu, atau ada juga dalam speaking bercerita tentang informasi-informasi begitu, pakai layar screen di belakang, terus ini apa begitu, informasi-informasi. Oke. Jadi ada banyak sekali kegunaan sih di TikTok begitu. Ya itu mungkin karena base-nya Mama bilang dia juga model gitu ya, aktif di modeling. Iya, benar. Oke, jadi itu ada ya karena berawal dari situ mungkin ya. Iya, Terus mungkin. Mama bilang juga sekarang dia lagi kuliah di teknik informatika katanya di Unclub ya. Iya, di Universitas Kelabat, jurusan informatika. Ya itu kan dia rumahnya di Manado tuh, jadi tinggal bolak-balik atau harus di asrama atau? Oh, kebetulan karena ini online, masih pandemi, jadi masih belum online. belum ke Iya, belum pernah pergi ke kampusnya, belum pernah datang ke sana, belum pernah melihat teman-teman secara langsung juga. Selama ini mengenali mereka lewat online atau virtual begitu. Oke, dan Mama juga bilang katanya aktif di gereja gitu. Sangat. Iya. Karena yang aktif di gereja, terus bagaimana sekarang kan anak-anak sekarang tuh banyak yang bebas ya bergaul, yang Iya. menurut Dio sendiri gimana tuh? Tentang pergaulan bebas, tentang pergaulan bebas. Ya anak-anak zaman sekarang. Oh iya. Kalau di gereja itu selalu diajarkan bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi tentunya kalau kita dari kecil mungkin orang tua sudah membiasakan kita atau sudah ajarkan kita hal-hal yang baik, tetapi ketika kita bergaul dengan orang yang kurang tepat, maka kebiasaan yang baik yang sudah ditanamkan orang tua itu bisa rusak begitu. Bisa membuat kita menjadi lebih jauh daripada Tuhan, lebih berontak kepada orang tua, begitu. Kalau Manado bilang pemalawang orang tua. Nah, sekarang bicara soal nurut apa kata orang tua. Iya. Apakah Mama ikut memilihkan pacar? Mama ikut campur nggak dia? Misalnya jangan yang ini itu gimana? Iya, Mama pastinya membantu untuk memilih. Nah, Mama pernah bilang, carilah wanita yang cerdas, yang bisa bertanggung jawab, dan yang kayak Mama ya, S3 gitu. Iya, yang bisa kayak Mama begitu.
mau kayaknya menunjukkan keterial yang mirip-mirip mama begitu. Tapi itu sangat keterial yang sangat tinggi ya, mencari yang seperti mama itu, wow luar biasa buat saya sih susahnya gitu. Tapi pelan-pelan, pelan-pelan. Iya, Oh, pelan-pelan. nanti juga dapet. Itu masih muda. Iya, masih muda. Oke, ini sibuk TikToker. Sekarang kan YouTuber, kenapa nggak bikin YouTube? Saya maaf ya, bukan mau ngajak-ngajak. Iya, ya, tidak masalah. Kenapa kan bisa juga bikin konten Iya, gitu kan? iya. Ya sebelumnya sejujurnya di TikTok itu sekarang ini udah tidak terlalu aktif seperti dulu ya. Tapi tetap kalau misalnya upload video pasti ada viral juga gitu. Nah, kalau YouTube saya perlu beberapa atau mulai konten mulai pelan-pelan kan, em, kamera misalnya atau hal-hal yang seperti itu. Jadi dengan membuang waktu juga sih, karena ini ada aktivitas dan tanggung jawab yang harus saya laksanakan. Jadi agak susah untuk membagi waktu juga untuk buat konten di YouTube begitu. Karena buat saya itu konten di TikTok ataupun di Instagram itu cuma membuat saya supaya saya merasa happy atau mengisi kekosongan yang sebentar saja begitu. Karena hiburan istilahnya, hiburan begitu. Jadi bukan kayak teman-teman yang lain itu udah jadi satu pekerjaan atau harus buat terus tiap minggu ada target gitu. Kalau saya sendiri secara pribadi masih belum di situ. Masih dalam proses membagi-bagi waktu sih sebenarnya. Seperti itu. Oke, sekarang soal narkoba. Iya. Dia merokok nggak sih? Puji enggak. Oke. Sekarang anak-anak ya banyak yang ya terlibat Iya. dalam itu, jadi ya di luar terlihat baik tapi ternyata di belakangnya diam-diam gitu. Gimana menurut menurut dia? Rokok, narkoba, atau yang mana ini? Yang merokok, yang ya karena tentang narkoba lah, karena dia bilang dia kan nggak merokok gitu. Oke. Sementara kan Kalau anak-anak seusia dia, ya mereka yang saya kenal dulu itu mereka iya, iya, iya. Iya. Untuk narkoba sendiri di Manado ada beberapa berita yang pernah saya dengar juga ada anak-anak muda yang terlibat dalam kasus-kasus seperti itu di Sulawesi Utara. Nah, menurut saya akan hal-hal ini adalah kurangnya kepedulian dari orang tua untuk mencegah anak-anak untuk tidak terjerumus atau mereka ada di dalam lingkungan yang tidak sehat. Secara tidak mau atau mau, mereka ada di lingkungan yang kontaminatnya memang tidak baik untuk ada di situ, anak-anak seperti itu. Tetapi menurut yang buku yang pernah saya baca tentang 7 habits, nah di situ bilang itu tidak mempengaruhi, lingkungan tidak mempengaruhi kalau kamu bisa lebih baik atau lebih positif begitu. Jadi menurut saya anak-anak muda itu kurangnya edukasi atau kurangnya tentang pendidikan atau kurangnya tentang bahwa itu tidak boleh atau jangan begitu. Jangan. Mereka cuma pikir oh jangan Mark, tapi ambil aja begitu. Kayak tidak boleh tapi mereka rasa ingin langsung ambil saya gitu. ingin tahunya Langsung ambil besar, jadi orang pengen besar. tahu. Tahu besar. Seharusnya edukasinya udah dikasih tahu ini kalau begini akibatnya ini gitu. Akibatnya tidak boleh ini karena alasannya kenapa. Karena anak muda itu kalau tidak tahu alasannya kenapa itu susah banget untuk mereka. Pasti mereka akan mengejar dan cari tahu. Pasti itu pasti. Karena kalau cuma dibilang sekedar seperti itu mereka akan cari tahu lebih banyak begitu. Jadi perlu lebih banyak juga edukasi kepada mereka-mereka yang sudah terlibat dan sebelum mereka terlibat kita harus edukasi mereka. Itu di Sulawesi Utara ada namanya Duta Anti Narkoba. Di situ Duta Anti Narkoba beredukasi untuk mereka supaya jangan sampai mereka terkena atau mengonsumsi narkoba seperti itu. Terima kasih. Nah, itu jadi sekarang kita mau ngobrol tentang hubungan
Deo dengan Mama ya. Itu Oh iya. itu terbuka nggak sih Deo tuh kalau dengan Mama selalu mau bicara apa aja, atau ada enggak hal-hal yang buat Deo ya bilang semuanya, atau ada yang disimpan gitu, ada hal-hal yang enggak ini nggak boleh Mama tahu, atau semua dikasih tahu Mama, kayak jadi teman gitu jadi. Iya, sebenarnya kayak depend, kayak tergantung sih. Jadi Jadi ada ada hal-hal yang beberapa hal, di-keep gitu, ada yang di-keep, ada iya yang ada yang dibilang semuanya, ada yang disimpan. Karena menurut saya itu ada masalah-masalah yang orang tua itu tidak perlu ketahui. seperti apa Misalnya, tuh? ya, misalnya ada masalah-masalah yang kita tidak mau, bukan apa ya, bukan untuk tidak mau bilang, tapi sebenarnya kita keep itu karena tidak mau menjadikan orang tua sebagai beban, atau menjadikan orang tua terbebani, maksudnya terbebani oleh masalah kita atau hal-hal yang kita alami begitu. Kadang-kadang orang tua, kita tahu orang tua sudah bekerja keras, sudah berusaha mencari nafkah buat kita, terus kita nambah-nambah beban bagi mereka. Jadi kayaknya anak-anak muda sekarang juga berpikir seperti itu. Lagi mama lagi sibuk begitu. Jadi, tapi yang bersyukurnya ada gereja. Gereja atau komunitas agama-agama begitu bisa menolong kita untuk sharing, untuk bisa menolong kita terbuka, dan menolong kita untuk keluar dari permasalahan-permasalahan yang ada. Tapi sebagian besar atau inti dari masalahnya udah disampaikan juga kepada orang tua. Jadi tidak ada hal yang tersembunyi, tetapi tidak juga mau membebankan orang tua dalam pikirannya. Kan orang tua seperti mama saya sebagai dosen, kerjanya itu dari otak, maksudnya tidak kerja fisik gitu. Kerjanya otak. Jadi kalau misalnya tidak ada inspirasi, kan biasa orang mesti butuh inspirasi, mesti butuh ketenangan, mesti butuh damai di hati. Terus kalau dia pikir-pikir anaknya, tentunya pekerjaan juga akan terpengaruh begitu, akan jadi beban begitu. Jadi menurut saya dan secara pribadi saya tidak mau memberikan mama saya beban untuk dipikirkan, sehingga takutnya mama kepikiran saya terus pekerjaannya jadi berantakan atau kurang baik atau kurang maksimal. Yang di-share kan itu kan yang di-keep ya. Sekarang yang Iya. di-share ke Mama itu apa aja? Iya. Yang di-share tentu kebaikan, buat supaya mama juga senang lihatnya. Misalnya, mama, nilai saya ini di semester ini begini, mah. Gimana, mah? Bisa enggak gitu? Bisa enggak begitu? Atau, mama, aku juara ini loh, begitu. Itu biasa langsung di-share gitu. Atau langsung aja dibilang begitu. Sekarang kalau tugas di kampus, Iya. ada enggak minta tolong Mama, atau semua dikerjakan sendiri karena udah besar? Atau ada lah sekali-sekali minta tolong gitu? Oh, dari dulu sih, dari saya SD sampai detik ini, mama selalu bilang, kamu tugas itu tugasnya kamu yang harus kerjain, gitu. Saya secara pribadi lihat teman-teman saya, orang tuanya selalu bantu, selalu tolong, selalu ada di sisinya, begitu. Kalau mama saya itu orangnya tidak seperti itu ya, tapi membuat saya menjadi orang yang mandiri, kuat, dan bertanggung jawab dengan tugas yang saya yang menjadi kewajiban saya untuk laksanakan. Jadi tugas pun atau apapun tidak ada campur tangan orang tua. Campur tangannya ya di SPP, uang sekolah. Iya, jadi kalau tugas itu tugasnya saya, kewajiban saya yang ya berarti saya yang harus kerjakan gitu. Tentu boleh tahu nggak berapa sih uang saku Deo dikasih Mama tiap bulan? Tiap bulan. Atau kalau mau pacaran dikasih duit nggak ekstra gitu sama Mama? Oh, untuk kalau misalnya pacaran sih belum pernah sih bisa bilang mama. Kan Aku ada mau lah, masa nggak traktir. traktir gitu kan, bisa lama traktir makan atau apa gitu cewek-cewek kan? Nah, di keluarga itu kita disuruh diminta menabung. Jadi mama seringkali kalau waktu masih Jadi sekolah traktir itu cewek ada pakai uang. tabungan ya? Iya, dan ada juga That's good. bisnis-bisnis yang, iya, bisnis yang saya jalani. Misalnya
ini hari saya mau jual apa gitu, mau jual apa supaya keuntungan itu bisa buat saya jalan untuk kemana begitu. Seringkali seperti itu sih untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ada. Walaupun memang dalam pemikiran orang, mama saya dosen, pasti ada banyak uang gitu kan, masih banyak uang. Tapi mama mengajarkan bahwa nabung, nabung. Jadi mama beli ini, kamu harus bertanggung jawab dengan uang ini gitu. Bahkan kalaupun mama memberikan uang untuk jalan atau sebagainya, harus berikan nota. Mana notanya? Apa yang kamu belanjain? Berapa sisanya begitu? Itu Nah, seperti itu benar-benar sih. itu memang ekonomis banget mama ya. Jadi jangan ada sampai uang yang meleset gitu. Iya, jadi semua dihitung. Tapi bagus ya. Iya, Boleh tahu nggak iya. bisnis apa yang dilakukan tadi? Bilang jual ini, jual itu boleh tahu nggak? Kalau sekarang ini lagi jual masker saja sih. Jual masker, gantungan masker yang kalau misalnya buka supaya tidak taruh di meja begitu kan digantung. Pernah lihat itu? Iya, Ya, iya saya pernah seperti itu. lihat. Tapi Ya, di sini jual-jual saya, seperti itu di dulu. Amerika saya belum pernah lihat. Saya tuh di sini karena kan susah dah. Apa, Iya. kalau di Indonesia bisa, tapi di sini agak-agak itu. Mungkin kita bisa bisnis bersama kali ya, beli dari tante jual di Amerika. Bisa Iya, iya. share keuntungan, profitnya kita bagi dua. Iya, iya. Sekarang kita mau obrolin soal renang, olahraga renang, yang katanya Renang. juara renang. Itu dari umur berapa, Dio? Mulai Itu um, suka renang. itu saya lupa sih sebenarnya mulai dari umur berapa. Itu kalau tidak saya salah sekitaran em, dari kelas 3 SD mungkin. Ya, dari kelas 3 SD 8 tahun em, iya sekitaran begitu. 3 SD itu karena saya tidak ada aktivitas lain begitu setelah pulang sekolah ada om saya, paman saya itu ngajak saya untuk latihan berenang. Nah, dari situ saya diajak terus, Mana? dijemput Di mana terus latihannya? di KONI, Di Koni. KONI. Saya pikir mungkin ada tempat lain, tapi ternyata masih seperti yang dulu di Iya, Koni. di KONI. Ya, kalau KONI kan memang tempat atlet juga kan di Atlet ya. situ, tempat menjadi tunas bagi atlet-atlet yang ada. Nah, di situ Emang beda kolam renang untuk atlet sama yang di nggak kita nggak bisa latihan ya kalau di kolam uh, renang, nggak di hotel gitu, di tempat yang beda ya. Kalau di uh, atlet itu ada kayak apa? Ada kayak line garis. ya, ke garis itu ya. Iya, benar. Nah, kalau biasanya semua atlet di Manado ya, waktu zamannya saya itu, semua orang akan pergi ke em, kolam KONI. Ataupun mereka kalau misalnya mereka rasa tidak kurang nyaman di KONI, mereka pergi di hotel-hotel. Tetapi kekurangan di hotel-hotel adalah kolamnya tidak luas atau tidak panjang begitu. Seperti yang kalau perlombaan, tetap selalu kalau ada perlombaan di Sulawesi Utara, pasti akan pergi di KONI karena panjangnya atau posisi kolamnya atau struktur kolamnya itu memang untuk perlombaan begitu. Dan juga ada garisnya kan. Jadi melatih kita untuk bisa lurus kalau berenang kan. Bisa berenang langsung belok-belok ke kiri kanan. Maaf ya dia tante tuh nanya ini bener-bener serius, tante nggak bisa berenang. Jujur nggak Oh bisa, iya. jadi nggak ngerti. Tante tuh takut sekali kalau orang tuh suka duduk di samping kolam santai. Tante tuh takut ada yang ngerjain terus down, kan tante bener-bener nggak bisa berenang, jadi takut. Oh Tante atlet iya. juga, tapi atlet bridge dulu, zaman Tio belum lahir mungkin. Tante atlet bridge Oh iya. tahun 80-an. Dia lahir 90-an kali. Jadi gitu. Itu kelompok umur, dia juaranya kelompok umur atau atlet atau main di kan itu ada umur, kelompok umurnya. Iya. Kalau di perlombaan renang itu pasti ada DP urutan apa umurnya, Oh, kategori-kategori umur. dia tuh masuk di mana tuh?
waktu itu mereka cuma bagi 1 sampai 3 setara sih setara SD gitu. Jadi seluruh yang SD sudah masuk satu kategori itu gitu. Yang kan dan kebetulan menang di antar provinsi itu kalau tidak salah gitu. Sekarang masih jadi atlet. Sekarang udah berhenti sih. Dari SD itu udah berhenti, udah lama sih berhenti itu. Udah. Tapi kalau sekarang kalau renang biasa ada sih gitu, tetap renang juga sih. Tapi untuk di situ belum mau lanjutkan jadi atlet maksudnya belum gitu. Sebenarnya mau juga sih, tapi komunitas di Manado itu udah nggak ada yang renang dan kayak dulu lagi, kayak Semua pada redup jadi gitu. TikTokers mungkin. Iya, entah kenapa udah redup semua gitu. Tempat latihan juga di KONI udah kurang bagus atau kurang baik begitu. Jadi mungkin lebih redup lagi sih, kayak udah nggak kelihatan gitu. Biasa dulu, agak terkenal gitu. Sekarang udah kurang diketahui masyarakat Manado. Begitu. Harus bilang sama Pak Gubernur tuh. Iya. Kalau sekarang di Manado lagi ditingkatkan tentang olahraga bapanah, panah. Kalau di mana bilang bapanah. Iya, panah. Panahan. Oh. Panahan, iya. Ya, itu sih yang saya dengar sih dari beberapa juga di masyarakat udah mulai keangkat sih itu. Karena lagi mau ditargetkan kan itu di Manado gitu. Sekarang tuh dia tuh lahir besar di Manado kan? Iya, menurut Theo tuh kota Manado sekarang perkembangannya seperti apa? Sebagai anak muda tuh melihat kota Manado sekarang. Untuk kalangan anak muda sendiri, mulai banyak muncul anak-anak atau generasi muda yang seumuran saya atau sebaya saya itu mulai berkembang atau menunjukkan kreativitasnya, memulai ini saya loh, ini diri saya, ini identitas saya. Saya itu bisa nyanyi, saya itu bisa dance, saya itu bisa menjadi konten kreator atau fotografer atau model begitu. Lebih bersaing di situ, lebih bersaing di dalam minat bakat gitu. Saya itu dance, tapi saya K-pop, saya b-boy begitu. Ada dance TikTok begitu. Jadi kayak anak-anak di Sulawesi Utara atau di Manado terlebih lebih mengejar di situ, lebih mengejar ini saya loh, saya bisa ini, saya bisa itu begitu. Lebih menunjukkan bakat-bakat mereka lewat konten-konten yang ada di sosial media seperti itu, yang tertentunya positif. Itu kan tentang anak mudanya. Sekarang kotanya. Oh, sorry. Nggak apa-apa, ya. itu bagus juga. Sekarang ya, kalau kota ya kalau sekarang kota, masih bersih-bersih ya. Belum udah bersih atau masih sibuk bersih-bersih juga setelah banjir? Oh, banjir. Oh ya. Sebenarnya kalau tentang kota saya kurang Saya kurang mau itu bicara. Saya takut sih sebenarnya. Tapi kalau mau jujur, ya perkembangan Manado biasa-biasa aja sih. Maksudnya masih perlu kayak usulan pemerintah untuk terus kenapa takut? Untuk kan nggak perlu takut. Kan nggak apa-apa. Iya Kita sih, kalau iya. apa sih bilang konstruktif feedback kan itu bagus. Iya. Kebetulan saya bergabung di dalam juga komunitas Maleosan. Nah, di Maleosan itu kumpulan anak. Nah, itu anak-anak muda di situ. Nah, Maleosan IT itu komunitas anak-anak muda. Jadi, kebanyakan di komunitas itu adalah mahasiswa atau siswa yang berasal dari Sulawesi Utara. Nah, di situ dan kebetulan di situ juga banyak orang-orang Manado begitu. Jadi biarpun dia sekolah di luar, tetapi dia masih terlibat di dalam pembangunan atau peduli tentang Manado atau Sulawesi Utara. Nah, di situ ada membuat saya juga kebuka pemikiran bahwa ternyata di Manado atau di Sulawesi Utara masih banyak kemiskinan, masih banyak masalah-masalah banjir, sampah, dan masih banyak tentang pembangunan kota yang tidak selesai begitu. Banyak hal-hal yang
buat kami pikir kerja apa sih begitu, wali kota ada progres apa gitu. Kami butuh kayak ada satu gerakan yang betul-betul bisa kami lihat buktinya apa gitu, buktinya yang bisa betul-betul bisa membuat kami wow, ini udah benar-benar wali kota yang bekerja, wali kota yang benar-benar peduli masyarakat, dan wali kota yang memang benar-benar merangkul masyarakat untuk membangun kotanya sendiri, seperti itu. Kami butuh kayak pemimpin-pemimpin yang seperti itu. Semoga dan harapan saya juga wali kota yang sudah terpilih sekarang ini Bisa bisa mendengarkan mewujudkan suara suara anak-anak muda ya seperti anak-anak Deo muda ya. itu. Ya, Bisa benar merangkul sekali. juga. Itu. Oke, apa harapan Deo secara untuk karir, untuk nanti ke depannya, untuk ya nanti bisa dapat pacar yang benar-benar sangat yang sesuai apa yang Deo harapkan dan apa yang Mama harapkan, karena pasti Mama ikut campur soal ini. Mama dengar pasti dia ketawa nih. Itu gimana apa dari Deo tuh? Harapan saya berharap di hari esok, di masa depan saya memiliki hal-hal yang positif yang bisa membangun juga orang lain. Itu yang penting sih. Karena ketika saya sudah memenuhi itu semua, yang lain itu bisa menyusul. Jadi saya harus menjadi berkat buat orang lain. Bagaimana saya bisa jadi berkat kalau saya tidak membangun diri saya untuk lebih baik lagi. Jadi tentunya harapan saya mau jadi pribadi yang baik di masa depan, dan seterusnya akan selalu baik. Itu saja sih sebenarnya intinya. Oke. Di akhir video kita, chat kita kali ini, Iya. Tante boleh nggak minta Deo ajarin Tante TikTok? Bisa. Apa tuh? Ya, yang gampang-gampang lah, jangan susah-susah. Tante karena ini di studio, Tante nggak bisa berdiri, Deo. Jadi sambil duduk gitu. Ajari Iya, Tante. Tante ngikutin Deo aja. Oh, apa ya Tante? Harus pilih lagunya dulu sih sebenarnya. Iya. Kalau saya sih TikTok yang untuk gerakan-gerakan itu biasa bersama teman-teman sih. Jadi kalau misalnya lagi kumpul-kumpul, kamu kan TikTokers, bisa dong gak ya seperti ini? Kalau aku lebih ke video-video ya gitu. Jadi agak susah sebenarnya jujur untuk gerakan ya. Untuk gerakan Gini, untuk dance kita nggak gitu. usah pakai lagu. Ada mungkin 3 atau 4 gerakan yang mungkin bisa Deo ajarin ke Tante gitu. Tante ikut dari sini. Nggak usah pakai musik kita. Oh. Nggak usah pakai musik. Takutnya nanti ada musik kita ke band karena musiknya mungkin milik orang lain. Iya, ke band. Yang simpel-simpel aja ya berarti. Ya. Tapi kita ini latihan dulu. Gimana? Misalnya begini, ada saya lihat orang saya nggak bisa, tapi ya nggak apa-apa untuk anak-anak muda yang nonton. Anak-anak muda, oke. Saya hanya menyesuaikan. Saya lagi cari video sih sebenarnya mana yang bagus. Ini yang gerakannya ada viral sih ini. Jadi banyak anak muda yang tahu. Jadi dia kayak gini, terus begini 2 kali, baru begini, baru gitu, baru terus lagi goyang di pinggung. Jadi nggak kelihatan juga kan gitu. Jadi yang pertama gimana? Tangannya kayak gini. 1, berapa kali? 2 kali. 2, terus? Nah, baru 1, 2. 1, 2. Baru dia lebih di bawah gitu. Jadi kayak begini lagi, kayak begini. Tuh 2 kali lagi. Begitu ulang-ulang gitu aja sih 2. 3. Iya. 3 gerakan. Kalau yang di bawah ini 3 kali bisa. 3. Ya. Jadi siapa yang mau ngitung? Siapa yang mau ngitung? Dio atau Tante? Dio yang hitung deh, Tante. Dio yang hitung. Oke. 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kayak senam ini.
Coba cari yang lain yang seru dia. Yang Ini kalau pakai lagu lebih baik gitu, karena dia memang gerakannya untuk lagu kan, musiknya gitu. ya benar. Oke. Ya, oke, pakai lagu deh, pakai lagu. Jadi kita jadikan apa pakai lagu. Cari lagu apa deh yang bagus. Ya, kalau gerakannya yang tadi tuh lagunya kayak gini sih. Kedengaran? Bisa. Ini lebih panjang gerakannya lebih tentu. Thank you so much, Dio. Saya bukan TikToker, saya hanya apa? YouTuber. Saya senang nonton juga. Terima kasih waktunya sudah memberikan canda tawa di sini. Ini ruangan sekarang Dio tuh di sini sekarang lagi turun salju, tapi di sini terasa hangat karena ada Dio di sini, bisa berbagi cerita, bisa juga berbagi pengalaman yang baik ya, menginspirasi anak-anak muda. Terima kasih atas waktunya Dio. Salam buat Mama ya. Ya. Buat kakak dan adik-adik dan buat teman-teman semuanya dan buat teman-teman juga di kampus dan di mana saja. Oke? Ya, baik. Bye. Bye. Oke, kalian semuanya, itu dia tadi Cicit Mariska bersama Dio Kabo. Dan seperti biasa ada tips dari Marty Lyons untuk kalian semuanya, ini dia. Hello and welcome back with another tip from Marty Lyons. We've all had these formative times in our life where we have a chance encounter, we have this aha moment, and realize, or looking back, wow, this really had a big impact on our life. And one I'd like to share with me was really pretty interesting. I'd started a business and I was working on increasing sales, and I got to the point where I had to hire a couple people to get some of the work done. I couldn't do it myself anymore. And I kept thinking, gee, if I could just grow sales, I could hire more salespeople and have some economies of scale. And I was just really struggling trying to sell more jobs. And then by chance, I ran into a guy when I was doing a trade show in a mall of all places. And he came up and started chatting with me about the product, and came back a few minutes later and asked if by chance, if I ever had any sales training. I thought, oh no, like I'm so bad. This is how bad it stands out. But he laughed and he said no, that he's with a company called Dale Carnegie Training. And so I got his name and phone number, got some more information, and he invited me to one of their sessions that they had. It was a last session of one of their classes they had, and I attended the class just to see what it was like. And I was concerned because I thought if I went in there, I would have to park my ethics at the door and then learn how to say some catchy thing to get somebody to want to buy or something like that. As it turns out, I was completely wrong. It's about embracing your ethics and who you are and what you do, and how to really understand the process of sales. And really, you're not there trying to swindle somebody. You're trying to find truly a win-win where you can help them get what they want, and in turn, you also get what you want. And that's not a bad deal. If you're able to get win-wins all the time, that's pretty good. So during the course of this class, I had been doing about $400,000 a year in sales. And on week 5 of the class, I sold a job for $400,000. So I doubled my sales just by taking that one class. So it was really the beginning of a really life-changing moment for me. I've since taken their Sales Advantage class, their Human Relations class, which I'm an endorsed trainer. With their Leadership Training for Manager class, I'm also endorsed for that. And the last one, which is really a cool class, is called High Impact Presentations. So if there's ever a chance where you look around at what you're doing saying, how am I going to try and get different results? As the saying goes, you can't do the same thing over and over again and expect to get different results. But by doing something yourself, or differently yourself, you now stand the chance of getting a different outcome. And so when that opportunity comes and you recognize it for what it is, take it. I did, and it really helped change my life. It made my personal and business life
all that much better and all that much richer. So I would highly recommend to you, whenever you run across some kind of situation like that, jump on it. So there you go. There's your tip for the day from Marty Lyons. If you haven't subscribed, please remember to click one of these buttons down here. They're down here somewhere. And we'll see you again next time. Bye-bye.